Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Video kali ini melanjutkan video yang kemarin. Jadi saya akan coba menjelaskan efek tiap bahan atau efek yang ditimbulkan tiap bahan. Yang pertama itu di binder. Binder dari bahan binder yang kemarin itu pakai jagung, singkong, sama talas. Nah, efeknya gimana kalau kebanyakan? Kalau kebanyakan, efek yang ditimbulkan adalah si umpan akan sulit luruh atau susah luruh atau susah hancur di air karena daya ikat yang kuat. Terus kalau kurang gimana? Kalau kurang berarti umpan akan luruh, gampang luruh sekali. Karena kandungan ikan yang banyak, sedangkan pengikatnya sedikit. Ya. Terus susu denko. Susu denko ini saya ambil proteinnya. Jadi dari susu. Kelebihan, kalau seandainya kelebihan, gimana efeknya? Kalau kekurangan, gimana efeknya? Untuk susu denko ini saya pakai sebagai hanya pelengkap. Jadi kalaupun nggak pakai susu denko sebenarnya nggak masalah. Cuma dari susu ini ada kandungan protein yang nggak ada di yang lain. Jadi adanya di susu denko. Dan setiap bahan pasti punya kelebihan masing-masing. Terus kalau kelebihan efeknya gimana? Dipakai satu bungkus untuk takaran yang kemarin. Itu kalau pakai satu bungkus, aroma kakapnya akan kalah sama aroma denko. Jadi yang keluar nantinya aroma susu. Kalau kurang gimana? Ya hampir akan sama. Hasil yang aromanya itu akan nggak beda jauh dengan yang ada di video. Keju. Nah, untuk keju ini saya kemarin itu pakai keju kiloan. Jadi bukan keju crab yang biasa saya pakai yang kecil, tapi keju kiloan. Nah, keju kiloan ini dari rasa itu lebih asin ketimbang keju crab. Dan tekstur keju kiloan ini itu nggak terlalu lengket, nggak terlalu kenyal. Jadinya keju kiloan ini kalau dibikin pengikat itu nggak bisa. Jadi dia tetap akan luruh kalaupun dibikin lebih banyak. Terus garam. Nah, garam kalau kelebihan gimana? Kalau kurang gimana? Garam, pengalaman yang udah saya coba, kalau garam ini terlalu asin atau kelebihan asin banget lah, itu makannya nggak bener, ketrik sekali, nanti ketrik tapi jedanya nggak panjang, ketrik sekali tapi nggak mau nyilem, tinggal. Itu kalau terlalu asin, pakai 2 sendok untuk takaran segitu, kemungkinan makannya akan seperti itu. Kalau kurang gimana? Kalau kurang nggak masalah. Yang penting ada rasa asin di sana. Karena fungsi garam di sini adalah selain dia rasa, dia bisa menetralisir air. Dia tidak bisa menetralisir aroma. Contoh lapak kita ini banyak esennya, aroma esennya kencang. Kita netralisir pakai garam itu nggak bisa. Aroma esen nggak akan hilang sama garam.
Garam di sini adalah untuk menetralisir air. Jadi air yang ada di lapak kita itu akan lebih sehat karena ada garam ini. Nah, bakteri akan mati, terus menetralisir pH. Jadi kandungan air yang ada di sekitar umpan kita ini akan lebih sehat, dan harapannya dengan adanya garam ini si ikan akan betah di lapak. Terus gula untuk apa? Yang pertama itu untuk pemanis, rasa manis. Jadi yang saya tahu ikan mas ini senang rasa manis, pedas, sama asin. Jadi harapannya dengan adanya gula ini ikan akan betah di lapak. Dan sebagai tenaga instan. Terus ikan. Nah, ikan. Nih ada yang tanya. Ikan bisa nggak ikannya diganti nila atau jair? Nah, ikan nila atau ikan jair saya anggap sama. Jadi boleh pilih salah satu atau ada keduanya, nggak masalah. Terus kalau nggak ada ikan jair, alternatifnya apa? Boleh diganti ikan gabus. Kalau nggak ada ikan gabus, pakai apa? Boleh diganti pakai udang. Kalau nggak ada udang, pakai apa? Kalau nggak ada udang, pakai belut. Boleh pakai belut. Kalau nggak ada belut, pakai apa? Saya kadang-kadang gini, banyak apa ya? Ada yang tanya dipraktekin nggak? Alasannya, wah bahannya susah. Ya bingung juga. Kita nggak akan tahu kalau belum coba. Terus ikan kakap. Kakapnya bisa diganti nggak? Kalau nggak ada kakap bisa. Alternatif kedua, kalau nggak ada kakap putih atau kakap merah, itu boleh pakai kerapu. Mungkin kalau di Google namanya kerapu macan. Jadi dia ada ada belang-belangnya. Jadi warnanya coklat, belang-belang. Terus kalau nggak ada kerapu, ganti apa? Ikan samyeh. Samyeh kalau di daerah saya namanya ikan samyeh. Kalau di daerah lain ada yang bilang ikan samge, ada juga yang bilang ikan sirip kuning. Nah, kalau di Google itu namanya ikan kepala batu. Kalau nggak ada ikan samyeh, ikan apa? Alternatif terakhir itu ikan tenggiri. Nah, terus apa efek yang ditimbulkan seandainya ikan tawar sama ikan laut itu beratnya disamain atau lebih banyak ikan laut? Nah, ini sedikit catatan ya buat sahabat yang lain. Jadi untuk oplosan ikan ini, untuk oplosan ikan tawar sama ikan laut ini sangat pengaruh sekali ke umpan. Pengalaman saya, ini berdasarkan pengalaman, untuk ikan sekilo 321 ke atas, itu kalau ikan lautnya lebih banyak, itu efeknya malah kurang bagus atau disamain. Contoh ikan nila atau jairnya kita pakai 1 kilo, terus kakapnya dipakai 1 kilo. Itu kalaupun kita hitung-hitung nilai gizi sekian persen, ternyata dapat sampai 30 atau 35%. Begitu dipakai mancing itu kurang bagus. Ini sepengalaman saya, mungkin akan berbeda pengalaman dengan yang lain.
Jadi dengan apa ya, kebanyakan ikan laut itu ikan apa umpan ini jadi berebet seven. Di start awal doang galak, cases cases cases. Setelah 10 menit, 15 menit, bahkan 20 menit, stop. Jadi setelah beberapa kali uji coba, yang bagus itu ya ikan laut hanya diambil sebagai aroma, bukan sebagai bukan nilai gizi yang diambil. Jadi nilai gizinya enggak, maksudnya untuk oplos saya itu hanya tujuannya pakai ikan laut ini untuk ngambil aromanya. Jadi ikan lautnya ini hanya apa ya, berapa persen ya, sekitar 30% dari ikan tawar. Seandainya ikan tawarnya 1 kilo, ikan lautnya ini cukup 3 on, 4 on, paling banyak itu setengahnya. Berarti jayannya 1 kilo, ikan lautnya ini cukup setengah kilo, itu udah paling banyak. Tapi yang paling bagus yang pernah saya coba atau rasakan itu cukup 3 on. Jadi dari jair 1 kilo, kakapnya itu cukup 3 on. Jadi yang diambil ini hanya aromanya saja. Dan mungkin akan beda hasilnya seandainya dipakai masih ikan kecil, karena aromanya akan lebih tajam. Karena di sini ikannya rata-rata sekilo 3, sekilo 2, kadang-kadang 4 tapi jarang. Itu kalau ikan lautnya dibanyakin malah nggak bagus umpannya. Dan ternyata apa ya, hasil uji coba ini atau racikan ini udah ada beberapa orang atau beberapa sahabat yang report juga. Jadi yang report saya, Kang, saya pakai jair 1 kilo, kakapnya 1 kilo, umpannya kurang bagus. Jadi awal doang makan galak, jasces, sananya memble. Nah, ini ternyata maksudnya ternyata pengalaman saya itu dialami juga sama sahabat yang lain. Jadi penggunaan ikan laut ini hanya diambil aromanya saja. Tujuan diambil tujuan dipakai ikan laut ini diambil aromanya saja. Jadi bukan untuk meningkatkan nilai gizi. Kalau meningkatkan nilai gizi kan teorinya semakin banyak akan semakin baik. Enggak, jadi hanya dipakai untuk ngambil aromanya. Karena ikan laut ini sangat tajam aromanya, kuat. Terus apa ya? Masak. Nah, untuk masaknya ini kemarin saya masak dengan kukus terbuka. Maksudnya terbuka tuh plastiknya nggak diikat. Itu cukup hanya 10 menit. Pertanyaannya, seandainya ngukusnya diikat gimana? Nah, kalau ngukusnya diikat, si airnya nggak nguap. Jadi si umpannya akan lembek. Nanti kalau diempang harus banyak tambah pengeras. Dengan nambah banyak pengeras, itu nilai gizi akan turun. Itu yang saya perhitungkan. Terus ada yang tanya, Kang, kalau dikukus terbuka nanti minyak zaitunnya ikut nguap, kabur. Nah, untuk minyak ini titik didihnya beda. Dengan jarak 10 dengan ngukus 10 menit itu minyak nggak akan kabur. Karena suhunya nggak nyampe untuk bisa menguapkan minyak. Pasti ada sebagian yang terbawa, tapi hanya sebagian kecil.
Nah, rahasia untuk mendapatkan tekstur atau untuk mendapatkan tekstur yang bagus itu adanya di pengukusan. Kalau mengukusnya terlalu lama, kandungan air akan kabur atau ikut menguap. Jadi si bindernya atau si pengikat ini tidak akan bisa bekerja maksimal. Mungkin umpan akan gampang luruh. Kalau jadi nanti setelah uji coba pertama, berarti kita kukus 10 menit setelah air mendidih. Ternyata umpan ini terlalu luruh gitu, atau agak luruh nih, kurang kuat daya ikatnya. Berarti besok lusa atau kemudian kalau nanti bikin umpan ini lagi, ngukusnya dikurangi, coba 8 menit. Nah, kalau ngukusnya 8 menit, nanti ada yang tanya, Kang, kalau ngukusnya 8 menit apa nanti gimana kalau nggak matang? Nah, kalau kita perhatiin lagi, semua bahan yang dipakai ini udah matang keadaannya. Yang mentah itu hanya telur. Dikukus 8 menit setelah air mendidih, telur udah matang. Dan tujuan ngukus ini adalah bukan untuk mematangkan umpan, tapi agar si bindernya ini kerja. Karena semua bahan yang dipakai itu udah matang, dalam keadaan matang. Jadi rahasianya gimana bindernya supaya bisa kerja maksimal itu di cara ngukusnya. Harus berapa menit untuk mendapatkan tekstur yang sesuai dengan harapan kita. Nah, terus ini sedikit tips atau trik buat ngebom. Soalnya kemarin ada sebagian sahabat yang nanya, Kang, untuk boman apa yang bagus? Nah, untuk boman itu boleh pakai umpan ini juga. Debatin kita bikin umpannya 2 bungkus. Nah, untuk boman itu dibikin sematang mungkin. Tujuannya agar gampang luruh. Jadi nanti diempang untuk ngebomnya, berarti pakai kail 3. Yang satu umpan yang bagus, yang teksturnya enak di tangan. Nah, yang satu ini yang tadi matang banget, itu sama dipakai juga. Pasang di kail, batin kail 3, yang 2 umpan benar, yang satu umpan yang matang. Begitu dia kena air, plak, nggak lama kan hancur. Dan itu sangat efektif sekali untuk manggil ikan. Dengan umpan yang dijadikan bom dengan keluruhan yang sangat luruh, ini sangat efektif sekali. Dan ikan nggak akan bingung nyari umpan. Karena kenapa? Si umpan ini nggak jadi remeh di dasar. Dia akan ikut larut di dalam air. Apalagi dengan dengan punya atraktan yang bagus atau esen yang bagus, dipasang di boman atau umpan yang sangat luruh, itu sangat efektif sekali manggil ikan. Karena dengan aroma dan nilai gizi yang terbawa oleh umpan yang sangat luruh, ikannya akan cepat terpanggil. Nah, terus ada tips juga, sedikit tips, mudah-mudahan bisa bekerja sesuai yang saya rasakan di sini. Jadi kemarin ada salah satu sahabat yang tanya, Kang, umpan ini awal-awal bagus, makannya enak, tek tek lep, tek tek lep. Tapi begitu agak sore, umpan ini jadi cuma trik. Nah, biasanya
suka ada yang seperti ini. Jadi kalau kalau menemukan kejadian seperti ini, pagi-pagi bagus, lep, lep. Nah, terus begitu agak siang atau agak sore, ternyata cuma sekali doang, tik, tinggal. Dia ada lagi, tik, tapi sering, tik, tinggal. Nanti ada lagi, tik, ini sekali, tapi sering ya. Jedanya maksudnya nggak terlalu lama. Nah, kalau kejadiannya seperti ini bukan biasanya kalau saya ya, itu bukan masalah di umpan. Kalau emang masalah di umpan harusnya dari awal atau dari pagi, itu makanya harus seperti itu. Tapi kalau paginya bagus terus makin siang atau makin sore jadi gitu, itu kalau saya bilangnya sih masalah di ikan. Mungkin ikan ini udah mulai kenyang, dan mungkin sisa ikan jaru atau ikan yang udah kena pancing atau ikan luka atau ikan sakit, jadi makanya cuma tik sekali. Dia ini sangat hati-hati sekali. Nah, kalau udah menemukan kejadian seperti ini, dia cepat-cepat pelampung ganti yang lebih kecil. Pelampung lebih kecil, terus stopper sama kail harus jauh. Contoh, kedalaman empang 50 cm, itu kasih stopper nyampe 80 cm, jadi kita kasih lebih 30 cm. Tujuannya adalah agar ada senar yang tidur di dasar. Jadi saat ikan makan, dia nggak langsung ke pelampung, nggak langsung begitu nyedot itu langsung pelampung, nggak langsung jalan. Tapi tujuannya begitu dia nyedot, dia harus narik dulu senar yang nggak ada beban pelampung. Jadi kalau pelampung sampai ngetrik, nah ini sebenarnya udah ada di dalam. Tinggal tunggu dikit lah, sekali lagi dia trik, itu udah ada. Atau kadang-kadang cuma jalan doang, jalan pelan, itu udah ada juga. Apalagi kalau nyelam lah, yakin. Terus umpannya dibikin kecil, dibikin dibikin pas sama kail. Ada sebagian yang kalau di sini bilangnya umpan jetut. Jadi di pelintir-pelintir kecil colokin ke ujung kail. Jadi harapannya atau tujuannya adalah begitu dia sedot itu langsung masuk sama kail. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang udah mulai musim hujan, di Karawang juga sama. Udah mulai tiap hari hujannya. Jadi tetap nomor satu itu kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa pancing lagi. Dan yang terpenting, nah ini yang terpenting, jangan takut untuk jong. Jangan takut untuk jong. Kalau kita masih takut sama jong, tambah ini takut jong, tambah itu takut jong, wah susah, kita nggak akan tahu. Justru dari kesalahan itulah ilmu yang akan lebih banyak didapat. Jadi kita tidak akan terjerumus ke lubang yang sama. Kemarin Pak tambah ini sekian, hasilnya nggak bagus. Nah, dari pengalaman inilah yang kita catat, kita simpan. Besok lusa jangan dipakai lagi settingan itu. Tapi kalau kitanya masih tambah ini takut, nanti takut nggak makan, tambah ini takut, kita nggak akan bisa. Mancing ikan mas adalah seni. Seberapa mau seperti apa ikan mas ini makannya, nah disinilah seni. Ikan mas ini bisa disetting cara makan, mau seperti apa, mau tik-tik kolepak ada, mau tik-tik lep ada, mau yang tek-tek sambil jalan ada. Itu nanti akan dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya
Seiringnya pengalaman itu nanti akan tahu, oh tambah ini efeknya seperti ini, tambah ini efeknya seperti ini, tambah ini jadi jong. Nah itu jangan dipakai lagi. Kalau masih takut, wah gak akan bisa. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like dulu. Ya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.